Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti Safitri. Saya adalah seorang CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kebutuhan jabatan pengelola barang milik negara. Saat ini saya ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada unit kerja Subbagian Keuangan dan Pelaporan. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 gelombang 3 angkatan 7 kelompok 4 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai Smart ASN dan implementasinya pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku unit kerja saya dengan tema Aku, Instansiku, dan Smart ASN. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan diresmikan pada tanggal 21 Desember tahun 1982 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu Bapak Ali Said SH. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terletak di Jalan Maijen DI Panjaitan nomor 168 Kendari, ibu kota daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara, dan berdiri di atas tanah seluas 1.440 meter persegi. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sebagai kawal depan di wilayah hukumnya dengan membawahi 9 pengadilan negeri, diantaranya Pengadilan Negeri Kendari, Bau-Bau, Kolaka, Raha, Unaha, Andolo, Pasarwajo, Lasusua, dan Wangi-Wangi. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki visi mewujudkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang agung. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki 5 misi, yaitu yang pertama menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kedua memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, yang ketiga meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh seorang ketua pengadilan dan dibantu oleh wakil ketua pengadilan, lalu berkoordinasi dengan para hakim tinggi dan para hakim ad hoc tipikor. Ketua membawahi 2 bagian, yaitu bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Bagian kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera dan membawahi yang pertama Panitera Muda Perdata, yang kedua Panitera Muda Pidana, yang ketiga Panitera Muda Tipikor, yang keempat Panitera Muda Hukum, dan yang terakhir yaitu kelompok jabatan fungsional di bagian kepaniteraan. Bagian kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris dan membawahi yang pertama Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, yang kedua Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dan yang ketiga yaitu kelompok jabatan fungsional di bagian kesekretariatan. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi 2 subbagian, yang pertama Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, dan yang kedua yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Lalu Kepala Bagian Umum dan Keuangan membawahi 2 subbagian. Yang pertama Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, dan yang kedua yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan. Sebelum memasuki Smart ASN pada unit kerja, saya akan menjelaskan apa itu PBMN. Tupoksi saya sebagai PBMN yang ditempatkan di unit kerja bagian keuangan dan pelaporan. Adapun uraian tugas pengelolaan BMN yang pertama yaitu membuat laporan BMN Satker semester 1, 2, dan tahunan. Yang kedua yaitu membuat laporan BMN wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara semester 1, 2, dan tahunan. Yang ketiga yaitu melakukan inventarisir BMN dan penginputan DBR atau DBL pada satuan kerja PT Sultra ke aplikasi Sakti. Yang keempat yaitu melakukan pelabelan BMN untuk aset BMN pada satuan kerja PT Sultra. Yang kelima yaitu membuat usulan penetapan status penggunaan atau PSP BMN dan melaksanakan penghapusan BMN. Dan yang keenam yaitu membuat konsep surat yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan BMN.
Jenis layanan yang diberikan oleh seorang pengelola barang milik negara ialah melakukan pengecekan, penginputan, pengelolaan, penetapan, dan penghapusan barang milik negara. Selanjutnya, adapun standar layanan yang harus dicapai oleh seorang pengelola barang milik negara, yaitu yang pertama, terkelolanya aset barang milik negara dengan baik, dan yang kedua yaitu terkelolanya urusan surat menyurat dan pengarsipan mengenai barang milik negara. Dari keenam, tugas pokok dan fungsi saya sebagai pengelola barang milik negara merupakan bentuk upaya dalam mencapai misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang keempat, yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Terkait Smart ASN, tugas jabatan pengelola barang milik negara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki basis informasi teknologi elektronik atau ITE, sebagaimana penggunaan hardware seperti komputer, printer, dan scanner, penunjang tugas, dan aplikasi platform dari MA dan Kemenkeu seperti yang pertama Sakti, yang kedua Monsakti, dan yang ketiga yaitu Esa Dewa. Tugas jabatan pengelola barang milik negara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memenuhi kompetensi praktis Smart ASN, seperti yang pertama, digital skill, yang kedua, digital etnik, yang ketiga, digital culture, yang keempat, digital safety. Sekian pemaparan saya mengenai aku, instansiku, dan Smart ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.